Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya kalian. Dan seperti biasanya pada siang hari ini, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini adalah lanjutan dari kemarin, kereta api pengangkut jenazah. Dan ini adalah bagian kedua sekaligus terakhir ya, dari Mas Dioseta. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Seketika aku terjatuh dengan munculnya sosok makhluk kurus yang merangkak dari atas. Ia memamerkan wajah keriputnya dengan kepala yang botak dan sedikit sisa rambut yang menempelkan wajahnya di kaca. "Lari Noh, lari!" Kasdi pun menarik bajuku dan membawaku menuju gerbong berikutnya. Setelah 5 gerbong sebelumnya, aku tidak lagi berharap banyak dari gerbong ini. Terlebih saat ini aku melihat semua jendela di gerbong ini terbuka, membiarkan angin dan hujan masuk ke dalam kereta. "Hati-hati di, sedari tadi gak ada gerbong yang beres," ucapku. Kasdi mengangguk, sepertinya ia sangat sadar dengan hal itu. Hampir seluruh lantai di gerbong ini basah dengan air hujan yang masuk lewat jendela. Angin yang berhembus juga menimbulkan suara-suara aneh. "Noh, lihat ini," ucap Kasdi menunjukkan benda yang terdapat di kursi. Tas, bungkus makanan, plastik berisi barang, jaket. Benda-benda itu tertinggal dalam kondisi basah di kursi-kursi gerbong ini. "Maksudmu gimana, Di?" tanyaku. "Bukannya ini artinya tadi ada orang yang menempati gerbong ini?" ucap Kasdi. "Benar juga. Ini bukan barang-barang lama. Sisa-sisa makanan pun masih belum membusuk." "Terus mereka pada kemana?" tanyaku. "Kamu udah tahu kan aku bakal jawab apa?" "Iya sih, tapi siapa tahu kamu punya perkiraan." Kasdi menghela nafas. Sepertinya bukan tidak punya firasat. Kasdi hanya berharap firasatnya salah. Sambil berhati-hati, kami berjalan melewati gerbong ini. Selama berjalan, sepertinya aku sedikit membaca firasat Kasdi. Orang-orang yang berada di gerbong ini sepertinya pergi dengan terburu-buru. Nah, kamu tahu kan? Sepertinya orang-orang yang ada di gerbong ini pergi buru-buru. Jangan bilang alasan semua jendela ini terbuka karena orang-orang itu pergi melalui jendela, Di. Saat menyadari hal itu, seketika aku merasa gerbong ini berbahaya. Pasti ada sesuatu yang membuat orang-orang itu nekat melakukan hal itu. Aku tidak habis pikir apa yang bisa membuat hal itu terjadi. Sembari memikirkan hal itu, aku merasakan ada hal yang aneh. Entah mengapa, tiba-tiba saja kepalaku terasa sangat sakit. Aku memperhatikan Kusno. Dia juga memegangi kepalanya. Apa dia merasakan hal yang sama? "Aduh, kepalaku tiba-tiba sakit," ucapku. "Iya noh, tadi aku kira cuma sakit kepala biasa. Kenapa sekarang tambah sakit ya?" balas Kasdi heran.
Aku hampir saja terjatuh di tempat ini. Kasdi mencoba menolongku untuk terbangun. Namun, seketika aku melihat hal yang aneh di sekitarku. Di, kok kita di sini ada kuburan? Ucapku meracau ketika semua yang kulihat berubah menjadi kuburan. Kuburan? Kuburan apa, Noh? Kita ini di kereta. Jelas Kasdi. Tapi kali ini Kasdi tidak menjawab panggilanku. Sebaliknya ia kini terlihat ketakutan dan menjauh dariku. Hah? Pergi! Setan busuk! Pergi kamu! Teriak Kasdi mencoba mengusirku. Setan? Apa maksudmu? Entah apa yang terjadi pada kami berdua. Berbagai hal mengerikan terpampang di hadapan kami. Berkali-kali Kasdi mencoba memukuliku. Aku mencoba untuk kabur, tapi selalu ada kuburan yang mengerikan yang menghadangku. Kasdi semakin menggila. Ia melompat-lompat, menjambak rambutnya, hingga sesekali mencakari dirinya sendiri. Aku setan busuk. Aku setan busuk. Aku harus mati. Mendengar ucapan itu, aku segera berlari menangkap Kasdi dan menahan gerakannya. Kasdi, sadar Kas. Seketika aku mulai mengerti alasan orang-orang ini nekat melompat dari kereta. Ini halusinasi, Di. Sadar. Walaupun berucap seperti itu, sebenarnya aku masih belum sadar dari penglihatan kuburan di sekitarku. Setidaknya aku tidak seperti Kasdi. Aku menahan tubuhnya dan menyeretnya dengan paksa. Ia terus memberontak, namun aku tidak akan melepaskannya. Sebagian tubuh Kasdi sudah berdarah-darah dengan cakarannya sendiri. Tak hanya itu, saat ini sepertinya Kasdi mencoba mencongkel bola matanya sendiri. Di, eleng di. Kondisinya semakin gawat. Aku harus menghentikannya sebelum terlambat. Beruntung usahaku membuahkan hasil. Akhirnya aku menyeret tubuhnya hingga pintu. Dengan segera aku membuka pintu itu dan membawanya keluar. Sudah di, tarik nafas, tarik nafas, teriakku padanya. Perlahan, ilusi yang melingkupi diriku mulai memudar. Namun aku terus memegangi Kasdi. Salah sedikit saja, ia bisa terjatuh. Cukup lama Kasdi mengamuk, tapi akhirnya lambat laun ia berhenti. Wajahnya terlihat bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Di, kamu udah sadar? Tanyaku panik. Aku kenapa, Noh? Kasdi bingung. Kamu kesurupan. Bukan. Kita berhalusinasi, Di. Jelasku. Kasdi mencoba mencerna apa yang terjadi. Lambat laun, ia merasakan sakit dari bekas cakarannya sendiri. Cukup lama kami menunggu di sambungan gerbong itu. Tak peduli seberapa angin dingin yang menerpa kami dan hujan mengguyur kami. Untuk kami, saat ini kedua hal itu tidak lebih buruk dari kejadian yang kita alami tadi. Kereta ini sepanjang apa sih, Noh? Tanya Kasdi. Aku nggak tahu, Di. Nggak sempet ngitung tadi. Kalau gerbong-gerbong berikutnya seperti tadi, sepertinya aku udah nggak kuat, ucap Kasdi.
Ia mengusap air matanya. Entah itu air mata atau hujan yang membasahi wajahnya. "Tenang, Di, tenang. Kita hadepin ini bareng-bareng," ucapku. Di hadapan kami sudah terpampang pintu gerbong berikutnya. Aku belum siap untuk menghadapinya, tapi cepat atau lambat kami pasti harus membuka pintu gerbong itu. Butuh waktu beberapa menit hingga Kasdi mulai bisa berdiri dengan tenang. Sepertinya tetesan air hujan dan angin yang kencang juga membuatnya tidak betah di sambungan gerbong ini. Kira-kira apa yang ada di gerbong itu ya? Tanya Kasdi. "Gak tahu, Di. Tapi kita harus cepet-cepet menemui siapapun petugas atau masinis yang ada di depan," balasku. Kasdi mengatur nafasnya. Ia menatap tajam pintu gerbong di depan dan mempersiapkan mentalnya. "Pokoknya, begitu kita buka pintu itu, kita harus langsung lari secepat mungkin. Apapun yang ada di sana, kita harus pura-pura tidak melihat saja," perintah Kasdi. Aku setuju dengannya. Kita tidak perlu tahu ada apa yang ada di gerbong setelah ini sampai kita menemukan manusia siapapun itu. Satu, dua, tiga. Aku membuka pintu sementara Kasdi berlari duluan. Aku segera menyusul mengikutinya. Brak! Seketika Kasdi menabrak sebuah tembok yang membuatku juga terjatuh menabraknya. "Aduh, asem, opo iki?" ucap Kasdi. "Gimana toh, kok malah nabrak?" balasku. Kasdi meraba-raba tembok di depannya. Ia pun menemukan jalan dari sisi sebelahnya. "Asem, gerbong makan noh, penyok hidungku." Aku menepuk dahiku. Kami sama sekali tidak menyangka akan gerbong berikutnya adalah gerbong makan. "Ya udah, hati-hati, nggak usah peduliin apapun," ucapku. Kasdi setuju. Dalam kegelapan kami berusaha mencari jalan untuk lekas meninggalkan gerbong ini. "Ada makanan gak ya?" tanya Kasdi tiba-tiba. "Kamu lapar? Udah jangan aneh-aneh. Ini kereta gak beres," balasku. Kami berjalan melalui beberapa meja dan kursi yang berhadap-hadapan. Sebenarnya kami merasa tidak ada hal aneh di tempat ini. Namun kami melihat segelas kopi yang masih hangat tersaji di salah satu meja. "Kopi noh, kopi. Masih anget," ucap Kasdi. "Berarti tadi ada orang di sini," balasku. Kasdi mengangguk. Kami pun merubah rencana kami dan mencari orang itu. "Permisi, Mas, Mbak, siapapun, ada orang di sini?" Kami mencari perlahan ke setiap meja dan bangku di bawahnya. Namun tidak ada petunjuk apapun. Tidak menyerah, aku pun melompat ke dalam meja bar, tempat yang membatasi petugas restorasi dan penumpang. Aku mengecek ke kolong meja hingga ke rak yang ada di dalamnya. Awalnya aku pikir tidak akan menemukan apa-apa. Tapi saat sampai di lemari penyimpanan belakang, tiba-tiba terdengar suara ketukan yang sepertinya tidak disengaja.
Aku membuka lemari itu, dan benar saja ada orang di sana. Di, sini di, ada orang. Kasdi segera melompati meja dan menghampiriku. Dia masih hidup, noh? Tanya Kasdi. Aku mencoba mendekatinya dan beberapa kali menggoyangkan tubuhnya. Mas, bangun mas, ucapku. Aku memeriksa masih ada nafas di tubuh orang itu dan mencoba membangunkannya lagi. Permisi mas, bangun, bangun. Dengan perlahan, tiba-tiba orang itu membuka mata dan mencoba mengenali kami. Siapa kalian? Kenapa kalian ada di sini? Tanya orang itu. Aku dan Kasdi saling menatap. Kami sedikit bernafas lega ketika tahu masih ada satu manusia lagi di kereta ini. Masnya petugas kan? Tolong mas, kita mau pergi dari kereta ini. Bukan kereta biasa kan ini? Kasdi langsung bertanya secara frontal. Orang itu mencoba berdiri dan mendekati kami. Namun sepertinya ia gagal. Wajahnya terlihat frustasi, seolah sudah tahu kondisinya. Kalian seharusnya nggak ada di kereta ini, ujar orang itu. Iya mas, makanya kita ingin pergi dari sini, balasku tergagap. Terlambat. Kereta ini hanya berhenti di satu stasiun tua. Setelahnya, kereta ini akan berjalan terus melalui jalur khusus, ucap orang itu. Jalur khusus? Maksudnya mas? Harusnya kalian sudah tahu kan apa yang dibawa kereta ini? Petugas itu memandang mata kami dan memastikan. Iya mas, jawabku sambil menelan ludah. Mayat-mayat itu, Kasdi memperjelas. Petugas pun mengangguk. Itu mayat apa mas? Tanyaku. Harusnya kalian sudah tahu tentang kereta ini. Kereta yang memang dikhususkan untuk mengangkut tumbal untuk proyek raksasa, jelas petugas itu. Walaupun sudah menduga, aku dan Kasdi tetap saja merinding saat mendengar pembenaran dari petugas itu. Gila, sebanyak itu mayatnya, tanya Kasdi. Tidak hanya mayat, mereka yang masih hidup juga sengaja dijebak, diracun agar mati di kereta ini untuk menggenapi. Mendengar ucapan itu, kami pun mulai emosi. Berarti bisa saja penumpang-penumpang gerbong yang tadi sebelumnya masih hidup. Brengsek. Siapa orang biadab yang tega melakukan hal ini? Ucap Kasdi dengan penuh emosi. Itu saya, balas petugas itu. Sontak aku dan Kasdi kaget. Mas? Mas yang membawa mayat dan menghabisi penumpang tadi? Tanyaku. Petugas itu mengangguk pelan. Brengsek. Untuk apa ini semua? Kasdi menarik kerah petugas itu dan melemparnya keluar. Aku berusaha menahan tubuh Kasdi. Aku pun terbakar emosi. Tapi saat ini rasa takut tidak bisa lolos. Dari kereta ini lebih membuatku takut. Sabar Di, sabar. Dia satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu kita selamat, ucapku. Petugas itu pun mencoba untuk berdiri. Tapi aneh, ia sama sekali tidak bisa mengangkat tubuhnya. Lah, masnya sendiri kenapa bisa begini? Tanyaku.
Mendengar pertanyaanku, perlahan petugas itu mulai menitikkan air matanya. "Saya dijebak, Mas." "Maksud masnya?" "Kami sekelompok diancam sama bos proyek dan diminta untuk mengumpulkan tumbal. Ada uang yang besar yang dijanjikan, namun bukan itu alasannya. Anak dan istri kami dijadikan jaminan apabila gagal mengumpulkan tumbal. Merekalah yang akan dibawa. Maksudnya, bila tidak ada yang mengumpulkan tumbal, anak istri masnya dan yang lain yang akan dikorbankan gitu?" tanyaku. Petugas itu mengangguk. "Terus, kenapa masnya masih di sini?" tanya Kasdi. "Aku berusaha menghitung seluruh jasad dan korban yang disiapkan, namun ternyata kurang satu. Saya mulai merasa ada yang gak beres. Dan ternyata dugaan saya benar. Sayalah yang harus menggenapi jumlah tumbal itu," jelasnya pada kami. "Bagaimana bisa? Apa yang dilakukan mereka sama masnya?" "Kopi itu, saya membuat kopi sembari mencari cara untuk pergi. Ternyata ada racun di kopi itu," jelasnya. "Seandainya bukan dari kopi itu, pasti ada cara lain yang dilakukan untuk membunuh saya." Kasdi menatapku. Kami menoleh kembali ke arah gelas kopi yang seharusnya sekarang mulai mendingin. "Pergilah. Kalau kereta ini sudah sampai tujuan, kalian gak mungkin selamat. Sekarang cepat pergi." "Dari tadi memang itu tujuan kami. Tapi gimana caranya, Mas?" tanyaku. "Rem darurat di setiap gerbong sudah rusak. Dari 13 gerbong yang ada, hanya gerbong paling depan yang memiliki rem darurat," ucap petugas itu. 13 gerbong? Berarti masih setengah perjalanan lagi," balasku. "Kami mengalami berbagai kejadian di gerbong sebelumnya, Mas. Apa gerbong berikutnya juga sama atau malah lebih parah?" tanya Kasdi. Wajah petugas itu terlihat bingung. "Kejadian seharusnya hanya ada jasad dan orang baru saja yang meninggal, Mas," ucap petugas itu. Aku berpikir, mungkin saja benar kejadian-kejadian sebelumnya adalah halusinasi atas rasa takut kami setelah melihat mayat sebanyak itu. "Ya sudah, Mas. Ada apa aja di gerbong berikutnya?" tanyaku mempercepat. "Seharusnya hanya ada jasad manusia yang terjebak. Sebagian diracun dengan gas, sebagian lagi memang tidak bernyawa. Tapi..." ucapan petugas itu tertahan. "Tapi apa, Mas?" Di barisan gerbong berikutnya mungkin ada seorang Belum sempat menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba ia terbatuk dan memuntahkan darah dari mulutnya. "Mas, mas, masnya kenapa?" ucap Kasti panik. Sayangnya, petugas itu terus-terusan batuk. Darahnya bermuncratan ke dinding-dinding kereta. Tak ada sepatah kata pun kata yang keluar, hingga ia terbaring tidak bergerak. Aku yang panik mengecek nafas dan detak jantungnya. "Mati, dia mati," kataku. "Ah!" Kasdi menggoyangkan tubuh petugas itu dan memastikan, namun petugas itu benar-benar tidak bergerak. Kami melampiaskan kekesalan sesaat.
dengan memukul dinding kereta. Satu-satunya harapan kami untuk bisa pergi kini menghilang. "Kita harus lanjut, Noh. Nggak bisa diem di kereta ini," ucap Kasdi. "Iya, tapi lanjut kemana?" tanyaku. "Kamu denger kan tadi? Ada rem darurat di gerbong paling depan. Kita berhentiin kereta ini dan langsung pergi," jawab Kasdi. "Terus keretanya gimana?" Aku nggak peduli. Biar aja kereta-kereta ini berhenti di hutan-hutan. Sisanya kita tinggal cari cara untuk meninggalkan hutan ini," ucap Kasdi. Memang cukup beresiko, tapi ada benarnya juga. Di hutan lebih aman daripada di kereta ini. Setelah mempersiapkan diri, kali ini kami benar-benar mengambil ancang-ancang untuk berlari secepat mungkin, menerobos gerbong berikutnya. Benar kata petugas itu, gerbong berikutnya layaknya gerbong biasa, namun semua orang di kursinya terlihat tertidur. Belajar dari pengalaman sebelumnya, kami tidak lagi berniat untuk mengecek kondisi penumpang itu dan memilih untuk menerobos ke gerbong berikutnya. Gerbong berikutnya tidak jauh berbeda. Namun, kali ini bau kemenyan tercium di gerbong ini. Seperti tadi, kami ingin berlari secepat mungkin meninggalkan gerbong ini. Tapi tiba-tiba Kasdi berhenti saat menyadari sesuatu. "Biadab," ucap Kasdi setelah sadar dengan sosok di sekitar kami. Aku yang baru saja menyadarinya juga berusaha menahan mual. Bagaimana tidak, seluruh penumpang di kereta ini sudah tidak bernyawa, dengan kepala yang sudah tidak lagi berada di tempatnya. "Siapa yang tega ngelakuin ini?" ucapku. Kami berusaha menahan rasa takut kami dan terus berjalan. Dan tepat saat akan memasuki gerbong berikutnya, pertanyaan kami pun segera terjawab. Dari kaca di pintu gerbong, terlihat seseorang nenek tua berambut putih panjang dengan baju kebaya yang sudah bersimbah darah. Ia menggenggam sebuah parang di tangannya dan menghampiri satu persatu penumpang yang baru saja menjadi mayat itu. Ia memenggal kepala setiap penumpang itu tanpa belas kasihan. Sebaliknya, ia malah tertawa seolah menikmati apa yang ia lakukan. Suara tawa nenek itu menggema hingga keluar. Ia mengangkat kepala penumpang itu dan menikmati tetesan darahnya. "Dan dia siapa, Noh? Gak waras dia," ucap Kasdi. Samar-samar aku teringat wujud nenek yang kulihat saat hendak menaiki kereta ini. "Gak tahu, Di. Yang jelas dia berbahaya," jawabku. "Terus gimana caranya kita ngelewatin itu?" Gak ada jalan lain. Di tengah hujan malam itu dan cepat kereta melaju, kami memutuskan untuk memanjat gerbong untuk melewati nenek-nenek itu. "Kamu bisa naik ke atas?" tanyaku pada Kasdi. "Bisa kok. Tangan luka segini mah gak seberapa," balasnya percaya diri. Aku membantu Kasdi naik terlebih dahulu. Setelahnya, aku memastikan nenek itu tidak menyadari keberadaan kami dan menyusulnya naik ke atas. Aku pernah beberapa kali menaiki atas gerbong kereta, namun biasanya di siang hari, dan tidak pernah secepat ini kereta berjalan. Saat ini kami berhati-hati sembari merangkak di gerbong menahan terpaan angin dan air
yang terasa tajam di wajah kami. Suara nenek itu masih saja terdengar. Hal itu seolah menandakan ia baru saja memenggal satu jasad penumpang lagi. "Hati-hati Noh, jangan sampai kedengeran sama nenek itu," peringat Kasdi. "Iya, kamu juga, awas licin." Waktu cukup lama. Kami pun akhirnya sampai ke ujung gerbong. Kami berpikir untuk turun atau terus melakukan perjalanan dari atas. Kalau kita lanjut perjalanan dari atas sini, kira-kira bisa lompat ke gerbong berikutnya nggak ya? Tanyaku pada Kasdi. "Jangan, bahaya, licin banget. Tapi kalau berhasil berjalan di atas gerbong saat ini lebih berbahaya dibandingkan di dalam," balas Kasdi. "Ya terus gimana dong? Aku milih ngambil resiko itu. Kita bisa coba lompat ke gerbong depan," balas Kasdi. Aku sedikit ragu, tapi aku setuju bahwa itu adalah pilihan terbaik saat ini. Kasdi pun mengambil ancang-ancang. Dia sedikit berlari dan melompat ke gerbong berikutnya. Terdengar suara yang cukup keras saat Kasdi mendarat ke atap gerbong berikutnya. Aku pun melakukan hal yang sama. Brak! Sekali lagi terdengar suara yang keras, tepat saat aku mendaratkan kakiku di atap gerbong. Namun sialnya, air hujan membuat pijakanku meleset hingga tubuhku hampir terjatuh di celah sambungan gerbong. "Noh, pegang Noh, pegang!" teriak Kasdi menjulurkan tangannya. Dengan sigap, aku meraih tangannya dan beberapa kali menendang dinding gerbong untuk naik kembali. Aku selamat. Jantungku berdegup kencang, membayangkan bila aku terjatuh dan tergelincir di hutan. "Noh, Kusnoh!" Aku mengatur nafas, mencoba menenangkan diriku kembali. "Noh, itu Noh!" Kasdi memukul pundakku sembari menunjuk ke bawah. "Apaan, Di?" tanyaku bingung. Aku pun memperhatikan arah kemana jadi Kasdi menunjuk. Sial. Dari kaca pintu gerbong yang kami lewati sebelumnya, terlihat nenek itu menatap ke arah kami. "Ketahuan, kita ketahuan, Di," ucapku. Wajah nenek itu terlihat marah. Matanya melotot sembari menggenggam parang di tangannya. Ia membuka pintu gerbong itu, seolah bersiap mengejar kami. "Lari, lari terus!" perintah Kasdi. Sekuat tenaga kami berlari dengan hati-hati. Samar-samar terdengar langkah yang sama dari bawah, seolah mengikuti kemana arah kami. Kami melompat ke gerbong berikutnya. Dan benar saja, nenek itu sudah berada di ujung gerbong sebelumnya. "Berhenti kalian! Kalian semua harus mati. Di sini nggak ada yang boleh hidup!" Terdengar jelas teriakan nenek itu. Sudah jelas, nenek itu memiliki kekuatan aneh. Kami tidak mempedulikannya dan terus berlari. Namun sialnya, tepat di ujung kereta ini, wajah nenek itu muncul dan berusaha menaiki atas gerbong. "Gila, nenek itu nenek itu naik!" teriakku. Kakiku lemas melihat keberadaan nenek itu. Kasdi yang berada di depanku pun terlihat gentar melihat nenek tua yang menyeret parang sambil tertawa terkekeh. "Nek, jangan Nek,
Kita nggak bermaksud apa-apa. Kita cuma ingin pergi," ucap Kasdi. "Eh. Terlambat. Kalian semua sudah melihat semuanya," balas nenek itu. Nenek itu pun berjalan perlahan mendekati ke arah kami. "Gimana, Di?" "Ya kabur lah, no. Tapi gimana?" Kasdi melihat ke arah sekitar. "Lewat samping." "Gila kamu. Jatuh langsung kita mati. Makanya jangan jatuh." Aku tidak bisa berpikir lagi. Kami pun spontan turun lewat samping di sisi yang berbeda dan merambat dengan pijakan-pijakan sisi-sisi jendela. Aku sekuat tenaga menggenggam pinggir atap dan merayap perlahan. Ini sulit, sangat sulit. Berbeda dari adegan-adegan yang sering kulihat di film. Aku merayap perlahan. Namun sialnya, tiba-tiba dari atas wajah nenek itu muncul di tengah hujan sembari mengacungkan parangnya. Aku menghindar dengan melepaskan salah satu genggamanku. Namun salah satu bahuku terluka, tak mampu menghindar. "Tahan, Kus. Aku berhentikan kereta ini," teriak Kasdi yang kembali naik. Aku tahu tujuan Kasdi bukan berlari terlebih dahulu, melainkan untuk memancing nenek itu. Benar saja, nenek itu terpancing dan kembali mengejar Kasdi. Aku memperbaiki posisiku dan kembali ke atas. Kasdi melompat ke gerbong berikutnya. Sialnya, tidak seperti bentuk tubuhnya, nenek itu mampu mengimbangi kecepatan Kasdi dan ikut melompat. Dengan menahan lukaku, aku mengejar mereka. Tapi sepertinya nenek itu punya rencana lain. Ia menarik sebuah tusuk kondenya, mengambil sebuah boneka jerami dari dalam kebayanya, dan membacakan mantra seperti menatap Kasdi. "Mati kowe." Nenek itu menusuk boneka jerami itu. Bersamaan dengannya, Kasdi yang berada di depannya jatuh. Samar-samar aku melihatnya memuncratkan darah dari mulutnya. "Kasdi!" teriakku. Kasdi berusaha berdiri. Ia masih ingin mencoba berlari meraih gerbong terakhir. "Sudah, Kas! Jangan bangun lagi!" teriakku menyadari sesuatu. Nenek itu kembali menusukkan tusuk kondenya. Kasdi pun kembali terjatuh tengkurap. "Nenek brengsek! Biar aku lepaskan gerbong-gerbong ini!" teriakku yang bersiap melompat ke sambungan gerbong. Berhasil. Nenek itu mengalihkan pandangannya ke arahku. "Jangan berani-berani kamu!" teriak nenek itu mengancam. "Aku tidak bercanda. Akan aku lepas gerbong-gerbong ini." Nenek itu menatap marah ke arahku. Aku harus memastikan nenek itu tidak menatap ke arah Kasdi. "Kusno, sekarang!" Tepat dengan ancang-ancang dari Kasdi, aku pun melompat ke arah sambungan gerbong. Bersamaan dengan itu, kereta ini melewati terowongan jembatan yang dengan sekejap menghantam tubuh nenek sialan itu. "Mati kau nenek brengsek!" umpat Kasdi. Tepat saat melewati terowongan jembatan itu, seketika wajah nenek itu sudah ada di depan wajahku yang jatuh tertuduk. Tidak, bukan nenek itu. Itu kepala nenek itu yang terpisah saat menabrak terowongan jembatan tadi. Nenek sialan. Aku pun melempar kepala itu ke hutan tempat kami melintas. "Kasdi!" Aku segera bergegas melewati gerbong berikutnya untuk memeriksa keadaan Kasdi. Ia turun dari atap gerbong tepat sebelum gerbong paling depan.
"Gimana di lukamu?" Tanyaku memastikan. "Tenang aja, nggak apa-apa. Aku tahu ilmu santet begituan. Kalau dia nggak punya rambut atau darahku, dia nggak bakal bisa langsung ngebunuh," jelas Kasdi. "Kok kamu bisa tahu begituan?" tanyaku. "Bapakku kan dibunuh pakai santet gituan. Udahlah nggak usah dibahas," balasnya singkat. Aku tertegun sejenak mendengar jawaban Kasdi. Namun itu tidak berlangsung lama. Di hadapan kami adalah gerbong terdepan. Benar ucapan petugas itu. Ada sebuah tuas rem darurat yang tertutup kaca. Sepertinya itu memang masih berfungsi. Gila, bener-bener gak ada manusia lagi di gerbong ini, ucapku. Mereka mempercayakan memberhentikan kereta ini cuma sama nenek-nenek itu. Bener-bener gak waras. Tak mau mengulur waktu lagi, kami pun memecahkan kaca pengaman tuas rem darurat dan menariknya sekuat tenaga. Berhasil. Kereta itu mulai melambat walaupun dengan kasar. Kami merasakan beberapa tubrukan dari gerbong-gerbong belakang. Mungkin saja ada beberapa gerbong yang terlepas dari rel. Kami tidak peduli. Setidaknya kereta berhasil melambat. Tidak menunggu kereta itu berhenti saat kecepatan sudah mulai aman, kami pun melompat menuju pinggir hutan. Dengan segera kami berlari menjauh dari kereta yang sepertinya beberapa gerbongnya akan keluar dari lintasan rel itu. "Lari, jangan berhenti. Ikuti arah ruas pohon biar gak tersesat," perintah Kasdi. Aku mengikuti perintah Kasdi. Hutan ini sangat gelap, jadi setidaknya pohon-pohon di sini adalah pohon jati yang memang ditanam manusia. Jadi posisinya sedikit teratur. Kami berlari sekuat tenaga. Dan ketika merasa sudah mulai aman, kami pun berhenti di daerah yang tidak begitu jauh dari jalan utama. "Sudah aman?" tanyaku. "Harusnya sudah. Kita jalan aja cari jalan raya. Terus kita cari tumpangan truk aja," ucap Kasdi. Malam itu terasa begitu panjang. Saat matahari terbit, barulah kami sampai di pinggir jalan yang dilewati beberapa kendaraan. Kasdi akhirnya berhasil memberhentikan sebuah truk untuk kami tumpangi. "Ngapunten pak, izin numpang sampai kota ya," ucap Kasdi. "Lah, tumben mas. Jarang-jarang loh ada yang numpang dari tempat beginian," tanya supir itu. "Iya mas, tadi kita naik ke..." Belum sempat menjawab, Kasdi menyenggol tubuhku. "Iya mas, tadi kita salah turun. Boleh numpang ya?" "Boleh, boleh. Naik aja ke belakang," ucap supir itu tanpa curiga. "Matur nuwun mas." Kami pun bergegas memanjat bak truk itu dan mencari posisi yang nyaman. "Akhirnya noh, kita bisa bernafas lega," ucap Kasdi. "Iya. Soal kejadian di kereta itu apa kita laporin ke polisi ya?" "Gila kamu. Mereka itu pemain proyek. Bisa-bisa kita nggak selamat," jawabnya. "Benar juga. Nggak mungkin kereta sebesar itu bisa beroperasi tanpa sepengetahuan lembaga terkait. Udah tidur aja sampai kota baru kita pikirin mau ngapain." Aku pun bersiap untuk tidur. Tapi belum sempat untuk itu tiba-tiba Kasdi menatapku dengan aneh. "Noh, yang kamu tidurin itu kantung apa?
kok besarnya nggak wajar. Sontak aku kembali terduduk dan memastikan apa yang dimaksud Kasdi. Tidak mungkin kantong seperti itu yang kantong kita temui di gerbong tadi kan? Ah, bercanda noh, udah tidur. Kasdi tertawa terkekeh, merasa berhasil mengerjaiku. Aku membalasnya dengan melemparkan sepatuku. Sial kamu, awas ya. Truk yang kami tumpangi melaju dengan tenang menuju kota. Kisah mengenai kereta yang mengangkut puluhan tumbal itu pun kami putuskan untuk kami simpan saja. Selain mungkin akan membahayakan kami, lagi pula siapa yang akan percaya? Tamat. Mohon maaf apabila banyak kurangnya ya. Pasti banyak tipe dan plot yang berantakan. Tapi semoga tetap bisa dinikmati. Semoga berkenan untuk share dan komen. Terima kasih. Alhamdulillah, itulah akhir cerita dari gerbong pengangkut jenazah milik Mas Dio Seta. Tapi memang ini cerita mungkin berdasarkan cerita nyata, tapi sama Mas Dio Seta mungkin difiksikan gitu ya. Tapi memang bener sih, proyek-proyek kayak gitu itu butuh tumbal gitu loh. Tapi kan kita nggak tahu mereka jenazah itu tumbalnya dapat dari mana, kan kita nggak tahu. Soalnya ketika proyek besar itu pasti butuh manusia yang lebih banyak tumbalnya itu. Itu menurut kepercayaan loh ya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Semoga kalian suka. Selamat siang dan selamat beristirahat.